Halo Sobat TCTC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TCTC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Puspa, mahasiswa STIE Taman Siswa Banjarnegara sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, hari ini kita akan membahas tentang seputar sesuatu yang sudah banyak dialami oleh anak muda, yang tidak lain tidak bukan adalah anxiety atau rasa cemas berlebih. Dan kita akan membahas juga bagaimana hipnoterapi dapat membantu meredakan dan mengelola emosi kita secara lebih sehat. Dan hari ini kita nggak sendirian karena kita akan berbincang dengan seorang hipnoterapis di Banjarnegara yang sudah banyak membantu orang untuk proses pemulihan sembuhan. Dan hari ini kita sudah kedatangan Bunda Siti Sofia, SPD CHCHT, seorang praktisi sekaligus mentor hipnoterapi yang sudah banyak membantu orang untuk proses penyembuhan dalam persoalan emosional. Yuk langsung aja kita sapa Bunda. Halo Bunda, selamat pagi. Selamat pagi. Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik dan bahagia sekali bisa bertemu dengan Mbak Puspa di sini. Alhamdulillah. Bunda, boleh terlebih dahulu perkenalan diri dulu ke Sobat CTC? Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Sobat TCTC dimanapun berada, saya Sofi dari hipnoterapicenter.com hari ini hadir membersamai kawan-kawan semua untuk bisa berbagi inspirasi bagaimana caranya kita semua bisa mengelola kecemasan berlebih atau anxiety dan mungkin tentang overthinking juga ya Mbak Puspa ya. Jadi nanti kita akan sharing dan ngobrol asik bersama insya Allah. Oke, langsung saja ya Bunda, mungkin ini bukan hanya aku dan mungkin Sobat TCTC juga penasaran nih, apa sih yang sebenarnya itu disebut dengan hipnoterapi? Hipnoterapi cara kerjanya seperti apa, bagaimana prosesnya, dan Bunda boleh jelaskan hipnoterapi itu apa dan bagaimana cara kerjanya Bunda? Baik Mbak Puspa, jadi hipnoterapi itu sebenarnya berasal dari dua kata ya, hipnosis dan terapi. Hipnosis itu adalah sebuah kondisi di mana kita itu mengalami kondisi yang sangat dalam, kondisi yang rileks, kondisi yang nyaman, dan terapi sendiri itu adalah bagian dari proses penyembuhan atau proses pemulihan. Nah, hipnoterapi itu sebenarnya sebuah konsep terapi yang memanfaatkan pikiran bawah sadar atau memanfaatkan kondisi hipnosis, kondisi trans, kondisi yang rileks untuk proses penyembuhan atau pemulihan yang memanfaatkan kondisi trans tadi supaya kita bisa mempengaruhi perilaku seseorang, perasaan seseorang, bahkan cara bagaimana dia berpikir. Itu dari pengertian hipnoterapi sendiri. Kemudian yang selanjutnya hipnoterapi itu memiliki banyak peran gitu ya, karena modalitas hipnoterapi itu bisa menembus pikiran bawah sadar seseorang sehingga bisa mempengaruhi dirinya yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik secara pola pikir, pola rasa, dan juga perilaku seseorang. Wah, gitu, menarik sekali sih Bunda. Itu berarti hipnoterapi itu adalah sebuah proses untuk memulihkan seorang dari dalam, seperti itu ya Bunda? Betul. Oke, nah dari sekian banyaknya klien yang sudah datang ke Bunda, itu ada beberapa klien yang mendapatkan manfaat pastinya ya Bunda? Iya. Semuanya bahkan mendapatkan manfaat. Iya, betul. Apa saja yang sudah didapatkan oleh klien dalam menjalani sesi hipnoterapi itu? Oke, jadi kalau di tempat saya itu karena kebetulan saya mendalami hipnoterapi ini untuk psikoterapi berkaitan dengan mental health gitu ya, kesehatan mental, dan sejauh ini hipnoterapi itu sangat efektif untuk proses pemulihan luka batin, kemudian kecemasan berlebih gitu ya, dan beberapa juga bisa membantu untuk fobia, menangani ketakutan. Fobia, dan bisa juga hipnoterapi membantu untuk berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan mental. Wah, menarik sekali Bunda. Nah, kalau kita tarik ke belakang Bunda, apa sih yang sebenarnya membuat Bunda tertarik untuk menekuni bidang hipnoterapi ini? Oke, wah itu menarik ya pembahasannya ya. Jadi saya itu Mbak Puspa termasuk dari kecil saya mengalami fobia kapas. Oh, kapas? Iya, dan saya sembuh dari fobia kapas itu ketika saya ikut pendidikan hipnoterapi. Dan dari situ akhirnya banyak hal gitu ya yang akhirnya atas izin Allah tentunya, tapi melalui wasilah hipnoterapi ini merubah kehidupan saya. Tidak hanya fobia kapas gitu ya, pastinya mungkin ini berawal dari luka batin gitu ya, luka batin dari diri saya sendiri atas pengalaman atau mungkin perjalanan hidup. Nah, hipnoterapi ini
akhirnya membawa perubahan dalam diri saya secara mental dan secara mindset juga, belief sistemnya akhirnya berubah. Yang tadinya mungkin tidak pernah kepikiran namanya bertumbuh, memiliki pola growth mindset, tapi melalui hipnoterapi kita lebih mudah melakukan pertumbuhan-pertumbuhan diri dengan lebih cepat. Nah, sehingga saya pikir hipnoterapi ini bukan hanya kebutuhan diri saya, tapi hipnoterapi ini menjadi sebuah alat ya untuk bisa membantu banyak orang. Iya, betul sekali Bunda. Tapi boleh tahu Bunda, waktu mengatasi ketakutan Bunda terhadap kapas itu berapa lama waktunya Bunda? Itu satu kali hipnoterapi. Satu kali hipnoterapi Jadi langsung. waktu itu kan masih pendidikan nih, jadi kita dengan teman sekelas itu praktek gitu kan ya. Akhirnya teman saya yang baru ini menghipnoterapi saya untuk mengatasi fobia. Nah, ketika ditanya, Sofi, kamu kenapa fobia kapas gitu ya? Masa kapas aja takut? Gitu. Saya Mbak Puspa, kalau lihat kapas yang masih dalam bentuk kapas di pohon itu, yang pohon kapas itu, saya bisa pingsan. Tidak hanya gemetar, tidak hanya takut, bukan geli, tapi saya benar-benar takut dan saya bisa pingsan kalau dihadapkan sama kapas yang benar-benar asli. Kalau kapas sudah dalam bentuk kemasan itu agak mending, paling saya takut aja dan belum berani nyentuh, masih gemetar gitu. Tapi kalau yang masih asli, wah itu luar biasa. Nah, ketika ditanya pun saya nggak sadar kenapa ya saya takut kapas. Ya nggak tahu, saya memang takut kapas, saya nggak berani sama kapas gitu. Namun anehnya gitu ya, ketika saya masuk kondisi hipnosis saat itu, dan itu teman seangkatan yang kita sama-sama belajar itu, saya ingat semua masa lalu saya. Dan apa yang terjadi Mbak Puspa, sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD, saya main dekat rumah, kebetulan ada lapangan. Nah, sebelah lapangan itu ada pohon randu kan. Nah, ternyata saya dilempar itu sama 3 teman, dan saya ingat betul teman nama-namanya. Itu ingat ketika saya kondisi hipnosis. Siapa yang lempar kamu kapas? Kata teman saya menghipnosis. Namanya A, B, C, D saya sebutkan. Dan itu melempar biji kapas yang sudah keluar kapasnya itu dilempar ke saya. Nah, saya itu takut, saya pulang, saya nangis. Nah, sebenarnya ketakutan kapas itu berawal dari peristiwa, kejadian yang itu menyakitkan buat saya. Sebenarnya bukan takut dengan kapasnya, tapi karena takut dilempar sama orang lain kapas itu. Nah, dari situ akhirnya hipnoterapi membantu untuk kemudian bisa pulih dan tidak takut lagi sama kapas. Oke, berarti berhasil ya Bunda, itu satu kali percobaan ya? Berhasil, dan alhamdulillah sekarang sudah friendly dengan kapas lah. Di rumah, di mana ketemu kapas sudah biasa. Dan kalau ingat itu ketawa aja sih. Nah, saya dulu takut kapas, lucu gitu. Iya, jadi cerita ya Bunda. Iya, betul. Nah, dari sepanjang perjalanan Bunda mengatasi berbagai klien gitu ya, pasti kan ada tantangan gitu ya Bunda. Betul. Nah, apa sih menurut Bunda tantangan yang paling berkesan dalam mengatasi proses penyembuhan seorang? Kalau tantangannya sebenarnya setiap klien itu unik ya, dan setiap klien itu adalah tantangan tersendiri. Tapi yang menjadi kepuasan gitu ya, rasa syukur saya ketika ketemu dengan klien, satu, saya dapat belajar dari klien, karena hipnoterapis bukan berarti saya yang lebih jago. Saya hanya fasilitator. Dan ketika ketemu klien, artinya saya ketemu pelajaran hidup baru. Dari masalah klien, saya bisa ambil makna. Nah, setelah itu, ketika klien mengikuti prosedur kami dan bisa kerjasama dengan baik, sehingga dia mengalami kondisi yang lebih baik, lebih pulih dari kondisi sebelumnya, itu sebuah rasa syukur yang luar biasa ya. Beberapa tidak hanya anxiety, tapi mungkin berkaitan dengan orang-orang yang suka dengan lawan jenis, yang kemudian mereka melakukan pembenahan, pertaubatan, dan sembuh dari kondisi itu. Orang-orang yang kecanduan, adiksi, dan seterusnya, dan mereka bisa pulih dari itu sebuah nikmat yang luar biasa. Itu tidak bisa terbayarkan gitu ya. Bukan berarti saya yang kemudian hebat dan mampu mengantarkan orang, enggak, itu semua atas izin Allah. Tapi saya bersyukur karena bisa mengambil makna dari pengalaman-pengalaman orang yang datang kepada kami. Lalu bagaimana pengalaman itu bisa membentuk cara pandang Bunda dalam mengatasi kesembuhan seorang Bunda? Iya, kalau pengalaman yang ada gitu ya, yang datang kepada kami biasanya
kami tetap melakukan proses screening di awal karena hipnoterapi kan sebagai salah satu modalitas ya. Tetap di awal kita ada konseling, assessment. Jadi secara psikologi saya tahu betul nih pendekatan apa yang tepat untuk orang tersebut. Nah, setelah ternyata tepat menggunakan hipnoterapi, baru kami lakukan hipnoterapi. Wah, menarik banget ya Bunda. Nah, kalau dilihat dari zaman sekarang, ada banyak generasi muda yang suka cemas berlebihan sampai-sampai dia itu overthinking Bunda. Oke, Nah, betul. sebenarnya apa sih hubungannya overthinking dengan anxiety atau rasa cemas yang berlebihan? Apakah keduanya itu memang berhubungan atau bagaimana Bunda? Kok bisa Oke. saling kuat untuk mengaruhi pikiran kita seperti itu Bunda? Iya, betul sekali ya Mbak Puspa. Jadi anxiety, kecemasan itu erat sekali kaitannya dengan overthinking. Overthinking itu kan berpikir yang berlebih Iya, gitu. betul. Jadi kalau ditarik dari proses perjalanannya manusia berpikir itu, setiap manusia itu alaminya dia akan memiliki yang namanya train of thought. Apa itu? Jadi kereta berpikir. Ketika seseorang duduk misalnya ya, kemudian saya berpikir, nanti siang enaknya makan apa ya Mbak Puspa? Terus aku bilang, enaknya tuh nanti siang kita makan bakso. Minumnya apa ya? Dalam pikiran kita nih, oh minumnya es teler. Habis es teler, kayaknya enak dong makan rujak gitu ya, dan seterusnya. Dalam pikiran kita itu suka memikirkan satu hal, nanti gerbong yang lain tuh datang. Jadi ada gerbong pikiran-pikiran. Itu baru tentang makanan. Belum lagi tentang masalah yang kita hadapi. Belum lagi tentang dinamika kehidupan yang sangat kompleks yang kita hadapi dan itu hadir di dalam pikiran kita. Jadi gerbong-gerbong pikiran manusia itu selalu hadir. Apakah itu wajar? Wajar. Kalau memikirkan satu hal kemudian gerbongnya panjang, itu wajar Mbak Puspa. Terus Bun, kalau misalnya nih dalam sehari ternyata yang dipikirkan itu banyak ya, banyak permasalahan kompleks dan gerbongnya juga semuanya panjang. Apakah itu wajar? Sebenarnya wajar juga, itu manusia gitu ya, karena kita sama Allah masih dikasih kemampuan untuk berpikir, logika kita berjalan. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika banyak sekali variabel-variabel yang muncul dalam pikiran, kemudian gerbongnya juga masing-masing panjang, namun dia tidak bisa memvalidasi, tidak bisa merealisasikan, tidak bisa mengatasi, bahkan tidak bisa men-stop ketika variabelnya itu negatif gitu ya. Itu yang kemudian seseorang akhirnya sampai ke tahapan overthinking dan pada akhirnya juga terpapar dengan anxiety atau kecemasan. Itu yang berbahaya. Maka kalau di psikologi Islam itu kita ada beberapa terapi gitu ya, tidak hanya CBT, terapi kognitif behavior, tapi kita ada latihan bagaimana caranya supaya kita bisa men-stop dan nge-switch gitu loh. Dari yang kita itu satu variabel kemudian gerbongnya panjang, gimana sih caranya supaya bisa stop, berhenti gitu, kemudian kembali ke kesadaran gitu. Itu berawal dari situ. Oke, tapi gimana sih Bunda kita bisa tahu penyebab dari anxiety atau kecemasan itu agar kita tidak melanjut ke overthinking yang berlebihan seperti itu Bunda? Iya, jadi kecemasan, overthinking itu kan berawal dari tadi ya, train of thought manusia itu terlalu panjang dan terlalu kita tidak bisa mengelola atau tidak bisa memvalidasi sehingga timbullah namanya anxiety. Namun anxiety sendiri itu sebenarnya macam-macam. Macam-macam gitu ya. Ada anxiety disorder yang memang itu kecemasan datang ketika kita di sebuah tempat kemudian berasa ingat lagi kejadian yang lama, pengalaman yang lama, peristiwa yang lama, sehingga kita pengen menghindar, kita pengen lari, kita pengen teriak gitu ya, atau responnya diterima sama tubuh kita, bergetar, kemudian keringat dingin keluar. Nah itu anxiety disorder yang sering dan banyak dialami oleh orang-orang. Kemudian yang kedua ada jenis anxiety yang beda lagi nih Mbak. Anxiety ini lahir karena dia pernah punya peristiwa, pengalaman di mana merasa kehilangan dari sosok orang yang dicintai atau kehilangan dari orang yang punya otoritas, misalnya kehilangan orang tua, kehilangan saudara, atau kehilangan orang-orang yang menjadi otoritas dalam hidupnya. Nah, itu namanya anxiety dispersion dan itu biasanya responnya pun beda atas anxiety disorder yang tadi. Dan kemudian yang ketiga ada jenis anxiety yang anxiety sosial. Jadi anxiety sosial itu biasanya faktornya dari internal nih Mbak Puspa. Dari internal itu dari pikirannya sendiri yang
memiliki belief atau sistem keyakinan bahwa misalnya nih aku orang introvert, jadi aku nggak bisa bergaul sama anak baru, sama teman baru. Nah, kalau dia meyakini itu, jadilah dia anxiety sosial. Dia nggak mudah bergaul. Apakah itu memang benar-benar faktor lingkungan? Belum tentu. Bisa jadi karena faktor internal dirinya sendiri. Dari Ada dirinya belief sendiri. yang salah dalam pikirannya. Atau misalnya nih, aku mah anak ekstrovert, jadi aku selalu di mana-mana diterima sama lingkungan. Jadi dia over pede. Nah, itu juga bahaya kalau dia tidak bisa mengendalikan diri. Wah, itu banyak sekali ternyata ya Bunda. Iya, betul sekali dari anxiety-nya sendiri. Lalu Oke. Bunda, ini saya pernah baca sebuah artikel ya Bunda, ada yang menunjukkan bahwa 26,7% anak remaja di Indonesia itu masih mengalami gangguan kecemasan. Nah, Oke. menurut Bunda langkah apa yang bisa mencegah agar kita bisa tidak cemas atau mungkin meminimalisir resiko dari rasa cemas itu Bunda? Oke, itu 26,3% ya? 7%. 7%. Jadi kalau yang update terbaru dari Kementerian Kesehatan Indonesia di tahun 2026 ini per Maret kemarin, justru angkanya sudah naik, sekitar 3-4%. Jadi di angka 363-an juta anak-anak Indonesia gitu, anak-anak usia produktif gitu ya, dia mengalami stress disorder dan anxiety disorder. Jadi anak-anak tersebut mengalami kondisi kesehatan mental yang kurang baik. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya pastinya dari banyak hal ya. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor eksternal itu dari mana? Dari lingkungan yang membentuk dia, dari pola asuh yang membentuk dia, dari gadget, paparan gadget yang sehari-hari diterima sama anak-anak. Itu dari faktor eksternal. Ada juga dari faktor internalnya yang tadi saya sampaikan. Dari faktor internal itu diri sendiri. Berarti dari bagaimana cara dia berpikir, memiliki self talk yang pesimis, misalnya aku mah nggak bisa ngapa-ngapain, aku kan anaknya orang nggak bisa ngapa-ngapain, aku malu kalau ketemu orang baru. Jadi memang internal itu benar-benar muncul alami dari pikirannya sendiri, dari pesimisme yang dibikin sendiri. Jadi harus dibetulkan adalah dari dalam diri kita, terutama pikiran kita gitu ya. Betul sekali Mbak Puspa. Oke, nah saya juga pernah dengar nih Bunda, ada beberapa orang yang cemas itu sulit tidur tanpa gangguan atau distraksi gitu Bunda. Jadi seringnya tuh suka dengan mendengarkan suara-suara TV, kipas, atau mungkin bahkan suara-suara podcast seperti itu Bunda. Nah, menurut Bunda itu kenapa Bunda? Apakah itu mitos, apakah benar adanya, atau gimana di penjelasan hipnoterapi Bunda? Iya, jadi orang-orang yang punya gangguan kecemasan itu memang beberapa dia butuh hal di sekelilingnya yang membersamai. Ada yang butuh suara TV yang tadi Mbak Puspa sampaikan, ada yang butuh suara gemercik air, ada yang butuh suara musik dan seterusnya. Sebenarnya apakah ini mitos atau tidak? Pada dasarnya anxiety, kecemasan itu orang yang kondisinya dirinya tidak bisa mengontrol atau lost control atas dirinya, sehingga dia butuh validasi dari orang-orang sekelilingnya. Apa yang dibutuhkan validasinya? Butuh orang lain hadir, sehingga dia butuh suara TV nih, seakan-akan ada orang di sekelilingnya. Atau saya butuh nih suara musik supaya dia mendapatkan ketenangan atas suara musik tersebut. Nah, artinya anxiety ini memang butuh untuk ditangani, tidak dibiarkan. Iya, ditangani secara segera, secara profesional pastinya. Dan satu lagi Bunda, aku juga pernah dengar ya Bunda, ada seorang yang cemas tapi tidak segera mencari bantuan itu akan menurunkan daya ingat atau memori gitu, penurunan memori. Apakah itu benar adanya atau mitos Bunda? Oke, kalau menurunkan daya memori ketika orang cemas sepertinya enggak deh. Secara saintifik mungkin saya belum menemukan gitu ya. Tapi pada dasarnya orang yang memiliki kecemasan berlebih, kemudian dia tidak melakukan upaya pemulihan, tidak melakukan upaya penyembuhan, bahkan tidak menyadarinya bahwa dia itu sedang nggak baik-baik saja atas kecemasannya, itu akan bertambah parah. Tidak hanya overthinking yang diterima, tapi keparahan-keparahan itu bisa sampai kepada kondisi fisiknya, sehingga tidak hanya sakit secara psikis Mbak Puspa, tapi bisa menjalar ke fisik kita, hipertensi, kemudian gangguan jantung dan seterusnya. Itu bisa berawal dari kondisi kecemasan yang berlebih. Nah,
Kemudian berkaitan dengan tadi ya, apa namanya, hilang ingatan gitu ya, ingatan. atau mudah lupa. Sebenarnya hal tersebut bisa dialami oleh seseorang ketika dia ada di kondisi decision fatigue atau kelelahan berpikir. Nah, orang-orang yang decision fatigue atau kelelahan berpikir ini biasanya dialami oleh orang-orang yang terus-menerus membiarkan pikirannya overthinking. Over itu kan berlebihan ya. Berlebihan. Thinking itu berpikir, jadi berpikir berlebihan yang terus-menerus dibiarkan, itu memang menurunkan daya kritisnya manusia bekerja atau menurunkan bagaimana dia untuk bisa berpikir jernih, akhirnya berkurang. Itu yang disebut dengan decision fatigue atau kelelahan berpikir. Kalau orang sudah kelelahan berpikir, biasanya akan mudah lupa. Ya, aku tadi naruh handphone di mana ya, padahal ada di tas itu. Nah, itu karena biasanya orang-orang mengalami kelelahan berpikir atau decision fatigue, istilah psikologinya. Gitu. Itu kelelahan berpikir berarti tidak hanya di usia yang sudah lanjut, tapi juga anak muda banyak gitu ya, Bunda. Sekarang anak muda banyak. Nah, mengingat tentang overthinking, Bunda, menurut Bunda langkah apa yang bisa kita lakukan agar kita itu tidak mudah overthinking terhadap segala sesuatu, Bunda, dan tetap berpikir yang positif? Baik, pertanyaannya keren dan menarik ya, dan ini saya kira dibutuhkan oleh banyak orang. Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa mengelola overthinking dengan mudah? Sebenarnya ada dua hal nih, Mbak Puspa, yang mesti dilakukan supaya kita bisa dengan cepat menyadari bahwa itu overthinking, mengenali diri kita yang sedang overthinking dan mengendalikan. Untuk bisa sadar, kenal, kendali butuh dua cara dalam hal menangani overthinking. Yang pertama adalah sadari bahwa overthinking itu hanya persepsi kita. Overthinking itu bukan realita. Sekarang coba saya tanya nih ke Mbak Puspa kalau lagi overthinking, takut akan sesuatu hal, apakah itu sebenarnya sudah terjadi dalam diri Mbak Puspa atau masih dalam pikiran aja? Belum terjadi. Nah, maka sadari bahwa overthinking itu hanya pikiran kita, ini hanya persepsi kita dan bukan realita. Jadi kalau bukan realita, kenapa kita mesti overthinking terus gitu kan? Ya udah stop. Nah, kita akan mampu untuk stop. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa mampu mengelola overthinking itu, yang kedua adalah pahami bahwa overthinking itu hanya bagian dari diri kita, bukan diri kita seutuhnya. Maksudnya apa sih? Overthinking itu kan ada di dalam pikiran kan? Nah, pikiran ini apakah diri saya yang seutuhnya atau bagian dari diri saya? Pikiran. Bagian, karena diri saya itu ada tubuh saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan kalau di konsep psikologi itu diri manusia itu ada unsur jiwa, ada unsur jasad, ada unsur ruh, dan pikiran ini ada di dalam komponennya si jiwa. Artinya pikiran hanya bagian dari diri saya, bukan diri saya seutuhnya. Maka sadari dan stop itu overthinkingnya. Berarti cocok sama kata-kata kita yang punya pikiran, bukan pikiran yang punya kita. Betul sekali, Mbak Puspa, sepakat saya. Tadi kita sudah membahas tentang anxiety dan juga overthinking ya, Bunda. Sekarang aku mau menyinggung sedikit tentang emosi. Nah, aku juga mau tanya nih, Bunda, mengingat tentang emosi. Nah, bagaimana sih cara kita agar bisa mengelola emosi kita dengan lebih baik dan mengekspresikan emosi kita agar kita bisa berekspresi dengan lebih sehat emosinya, seperti itu, Bunda? Oke, cara mengelola supaya bisa berekspresi dengan lebih baik gitu ya. Jadi emosi itu adalah sebuah sinyal dalam diri manusia. Apakah sinyal itu selalu baik? Enggak juga. Kadang ada sinyal yang buruk dan ada sinyal yang baik. Ketika emosi yang hadir itu kondisi yang membuat kita tidak nyaman, apakah kita harus melampiaskan gitu ya? Enggak juga gitu. Jadi emosi yang hadir, apapun yang hadir atas sinyal, tugas kita adalah menerima. Terima aja sinyalnya. Kita menerima emosi kita. Betul. Jadi kalau marah gitu ya, misalnya emosi yang hadir adalah marah, maka terima aja marahnya. Kalau kita sudah menerima marah, itu insya Allah seseorang itu akan mampu mengelolanya dengan baik. Saya boleh menganalogi gitu ya. Emosi yang hadir itu bisa kita analogikan sebagai sesuatu yang dikasih sama orang lain dan akan kita terima atau kita tolak. Contohnya nih, satu gelas ini adalah emosi marah.
atau ya ini 1 gelas gitu ya. Mbak Puspa, saya punya air 1 gelas buat Mbak Puspa. Mbak Puspa mau terima nggak? Tapi Mbak Puspa nggak mau nerima nih, masih ada di tangan saya. Atau saya taruh aja di sini, nggak diterima sama Mbak Puspa. Masih ada di meja ini. Kira-kira air yang masih ada di meja ini dan belum ada di tangan Mbak Puspa bisa minum nggak? Bisa kelola air ini nggak? Bisa dibuang, bisa dipakai buat siram tanaman. Bisa nggak kalau belum diterima atau masih ada di tangan saya nih kayak gini nih? Nggak bisa. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Maka Mbak Puspa harus menerima air ini. Coba Mbak Puspa diterima ini air, Mbak Puspa bisa minum, Mbak Puspa bisa bawa pulang, dan seterusnya. Maka sama dengan emosi yang hadir. Tugas kita adalah menerima, kemudian merangkul emosi yang hadir, terima aja tuh. Apapun rasanya terima. Setelah itu baru kita mengelola. Maka ketika orang menerima emosi marah, sudah bisa menerima marahnya, insya Allah akan lebih mudah mengelola marahnya. Jadi bisa marah yang lebih bijaksana. Kira-kira ada nggak marah bijaksana? Ada. Jadi marah yang bukan meledak-ledak betul. gitu ya, yang tidak ngomong keras, yang tidak lempar barang. Jadi marah yang bijaksana itu marah yang dia sudah bisa menerima marahnya dan dia mengungkapkan kemarahannya dengan bijaksana. Berarti sadari emosinya, terus kemudian merespon dengan lebih bijak seperti itu ya Bunda. Betul sekali. Tapi Bunda, kenapa kita selalu memendam emosi, terus di kemudian hari bisa suatu waktu itu meledak dan meluap-luap gitu emosinya Bunda? Iya, betul. Jadi banyak sekali orang-orang yang kemudian dia memendam sesuatu gitu ya. Sama saja namanya memendam emosi itu artinya sama dengan memendam atau mengumpulkan sampah. Coba nih Mbak Puspa, sampahnya dikumpulin terus 1 bulan, 2 bulan, 3 tahun ya, sampai 3 tahun. Kira-kira kalau sampahnya dikeluarin, tiba-tiba sampahnya udah bau, busuk nggak? Iya. Sama. Jadi emosi yang hadir itu kalau dia pendam, itu akan menjadi sampah. Sampah itu akan kembali kepada dirinya. Sampah itu akan menghasilkan racun-racun dalam tubuhnya. Tidak hanya masalah emosional nanti yang akan meledak, tapi penyakit-penyakit yang akan diterima oleh tubuhnya. Karena dari riset buku James Collins yang pernah saya baca itu, 80% penyakit fisik itu sebenarnya penyebab utamanya adalah dari psikisnya atau dari bagaimana dia mengelola emosi yang hadir. Jadi emosi itu kalau dibiarkan dia pasti akan meledak pada waktunya. Maka tugas kita adalah bagaimana caranya menerima emosi yang hadir, terima dulu, kemudian rangkul gitu ya. Oh iya, saya lagi marah. Kemudian setelah itu baru menyadari dan mengelolanya. Gitu. Bisa dicatat ya sobat ICT di rumah. Nah, Bunda, aku juga penasaran Bunda, kenapa kalau misalnya kita di suatu keluarga atau mungkin kita di lingkungan pertemanan itu berbeda Bunda. Ketika ada seorang teman atau mungkin ada salah satu anggota keluarga kita yang melakukan kesalahan sama, tapi respon kita, emosi kita itu beda kepada teman-teman. Jadi lebih suka emosi ke orang terdekat kita. Itu bagaimana Bunda? Iya, itu biasanya dipengaruhi oleh pola kehidupan yang dia terima sebelumnya. Misalnya nih, di keluarganya dia sering menerima kemarahan, tidak diberikan apresiasi, tidak diberikan pujian ketika melakukan sebuah kebaikan atau prestasi gitu ya. Maka dia haus akan itu, haus akan validasi. Kemudian apa yang menjadi implikasi dalam hidupnya sehingga ketika ketemu dengan pertemanan yang menurutnya adalah orang-orang yang sudah dekat, teman itu kan dekat ya, layaknya kita dengan keluarga, dia akan mengekspresikan apa yang sudah diterima dalam lingkungan keluarganya. Itu sangat berpengaruh. Apakah itu bisa berubah? Bisa dong. Dengan cara? Dengan cara ketika dia mau melakukan 3 hal. Sadar, kenal, dan kendali. Itu butuh belajar. Sadar, kenal, dan kendali. Kalau dia nggak sadar, dia nggak akan bisa kenal dirinya. Kalau dirinya nggak baik-baik aja, sebenarnya dia ini ya toksik ya, suka marah-marah, hal sepele aja udah mau marah-marah ketemuan kan gitu ya. Maka dia harus sadar dulu bahwa saya sedang di kondisi yang seperti apa, kemudian kenali, oh saya ternyata menjadi pribadi yang kurang baik ya di tengah teman-teman, komunikasi saya ternyata menyakitkan hati teman-teman ya misalnya. Setelah itu baru dia akan mampu mengendalikan. Jadi di awal disadar, kenal, dan
kendali. Diingat-ingat, sadar, kenal, dan kendali. Iya, betul. Nah, sebagai penutup nih Bunda, apa pesan yang ingin Bunda sampaikan untuk teman-teman di rumah dan mungkin khususnya Sobat CTC di rumah yang hari ini atau saat ini mungkin sedang hidup berdampingan dengan rasa cemas, anxiety atau mungkin depresi dan gangguan emosional lainnya agar mereka itu tidak merasa sendirian, ada butuh bantuan atau mungkin bisa mereka sadar bahwa ada jalan pulih. Salah satunya adalah dengan melalui hipnoterapi ini, Bunda. Oke, baik. Kalau untuk teman-teman TC-TC dimanapun berada, ketika hari ini teman-teman sedang mengalami kondisi kecemasan yang berlebih atau mungkin bahkan overthinking gitu ya, teman-teman bisa melakukan 2 hal. Atau boleh saya singkat dengan 2S ya, supaya 2S. mudah diingat ya sama teman-teman ya, 2S. S yang pertama adalah sadari nafas. Gimana caranya sadari nafas? Sadari nafas itu adalah kita bernafas, kita menyadari nafas, dan kita bersyukur atas nafas. Kalau di konsep psikologi, ini disebut dengan mindful breathing. Nafas sadar yang kita hirup, kita sadar akan nafas itu. Jadi kita tarik nafas, kita kan selama ini nafas aja, iya nggak Bagus Pak? Nafas ya nafas aja gitu kan. Cobalah berhenti sejenak gitu ya, sadari nafas. S yang pertama. Jadi kita ambil nafas, rasakan nafasnya, kita makasih sama Allah, oh ternyata Allah masih ngasih aku nafas ya, keluarin nafas, ambil nafas lagi, kan namanya sadar nafas ya, sadari nafas. Jadi sadari bahwa saya masih bernafas, sadari bahwa Allah masih ngasih nafas, sadari bahwa nafas ini masih panjang, masih gak ngos-ngosan, gak pakai oksigen gitu ya, jadi benar-benar sadari nafas. Nah, ketika seseorang sudah mampu menyadari nafas, dia akan kembali kepada kesadaran yang sangat dalam. Dia akan menikmati nafasnya, dia akan bersyukur atas nikmat yang masih Allah berikan dengan mudah, tanpa kita bayar, tanpa kita beli, tanpa kita bawa oksigen kemana-mana. Itu S yang pertama, sadari nafas. Kemudian yang kedua, S yang kedua adalah, ini istilahnya sebenarnya pakai bahasa Inggris gitu ya, jadi melakukan terapi nafas atau bisa disebut dengan soul therapy. Jadi kita bernafas tapi yang untuk menerapi diri. Gimana caranya? Setelah yang tadi, pola yang pertama tadi, sadar nafas syukur, yang pertama tugas kita adalah melakukan nafas dan kita sambil membawa kondisi kecemasan dalam pikiran kita, kondisi overthinking dalam pikiran kita, kita bayangkan dan kita hadirkan dalam pikiran. Tapi sambil sadar nafas gitu loh. Saya sambil sadar nafas itu artinya nafas yang kita ambil secara panjang melalui hidung gitu ya, dan dihembuskan melalui mulut. Tapi kita bawa tuh kecemasan, overthinking kita bawa. Nah, setelah itu kita berusaha untuk stop dulu. Oke, berhentilah pikiran. Kita izinkan untuk stop. Nah, setelah stop, kita switch kepada kenikmatan-kenikmatan apa sih yang sudah pernah saya dapat atau sedang saya dapatkan saat ini. Itu bisa membantu dengan mudah untuk mengelola kecemasan atau anxiety ataupun overthinking. Jadi S yang pertama tadi sadar nafas, kemudian yang kedua stop wellness therapy. Jadi menggunakan terapi nafas. Gitu. Jadi bisa diingat ya teman-teman, kita ada 2 cara. Yang pertama ada sadari nafas, yang kedua ada terapi nafas. Seperti itu ya Bunda. Betul. Saya sebenarnya pengen menyampaikan tentang bagaimana caranya kita itu lebih mudah dalam mengelola kondisi stressor. Karena anxiety, overthinking, apapun itu tentang permasalahan mental health itu berasal dari stressor yang datang atau permasalahan-permasalahan yang hadir. Apa itu stres gitu kan? Stres itu adalah kondisi di mana antara harapan dengan realita itu tidak sama. Sehingga masalah itu datang, sehingga stres itu datang. Apakah ini bahaya? Enggak, ini wajar, ini sunatullah, dan ini normalnya manusia itu mengalami stres. Kalau nggak mau stres berarti dia mati aja kan gitu ya. Nah, maka kalau antara harapan dengan realita itu tidak sesuai dengan diri kita, akhirnya kita menganggap, oh saya punya masalah nih. Nah, masalah itu diterima sama tubuh kita, sehingga
diri kita menganggap bahwa oh ini ancaman, ini masalah besar nih buat saya. Kalau kita sudah berpikir seperti itu, akhirnya tubuh itu memproduksi hormon yang disebut dengan hormon kortisol. Hormon kortisol inilah yang melemahkan, sehingga kita disengage, udah nggak pengen ngapa-ngapain, pokoknya pengen mager aja deh, nggak pengen gerak, nggak fokus belajar. Sehingga tidak hanya kondisi tubuh yang lelah, tapi kredibilitas akhirnya menurun. Itu yang dialami oleh orang-orang ketika dia tidak mampu mengelola stresor yang datang atau masalah yang datang. Padahal setiap diri manusia itu sama Allah dikasih kemampuan untuk bisa memilih apakah dia akan tetap di kondisi yang seperti itu sehingga dia tidak mampu bergerak, tidak meminta pertolongan kepada Allah, dia menyendiri dan memperburuk dirinya sendiri. Tapi ada orang-orang yang punya kemampuan untuk di hal yang kedua ini. Bagaimana caranya? Cara untuk mengelola stresor yang datang, masalah yang datang itu menemui kehidupan kita sehingga kita stres, maka tugas kita adalah mengganti pola pikir atau mindset. Yang tadinya kita berpikir, oh ini adalah masalah besar buat saya, ini ancaman buat saya. Maka ganti ancaman itu, jadikan sebuah tantangan atau peluang. Coba, kalau kita punya masalah atau misal katakanlah, kalau anak-anak kampus sekarang itu sering mengalami yang namanya dengan stres akademik, gitu ya. Stres akademik yang hadir ketika dia menganggap, merubah, memaknai polanya, itu adalah tantangan buat hidup saya, itu adalah challenge buat diri saya, itu adalah peluang untuk diri saya bisa lebih maju, maka hormon yang diterima sama tubuh bukan lagi kortisol, Mbak Puspa, tapi tubuh akan menghasilkan hormon endorfin. Hormon yang membuat kita bertambah semangat, bertambah kuat, bertambah resiliennya itu naik. Jadi ketahanan diri untuk terus belajar, ketahanan diri untuk terus membaca, ketahanan diri untuk terus berangkat ke kampus, ketahanan diri untuk terus bertemu dengan dosen, dengan teman-teman, dia akan meningkat karena oh ini tantangan dong buat saya, ini peluang buat saya. Maka tidak ada lagi namanya kredibilitas turun, tapi malah justru naik. Karena dia akan makin kuat, makin tangguh, makin resilience-nya naik, sehingga kesehatan mentalnya pun juga akan naik. Jadi kuncinya ada di mana sih? Di belief system kita, di pola pikir kita. Kita mau membiarkan terus-menerus dalam kondisi fixed mindset yang melemahkan tubuh kita, bahkan melemahkan fisik kita, atau akan menggantinya dengan growth mindset tadi, menganggap semuanya, semua masalah adalah peluang dan tantangan. Itu yang penting untuk kita semua, sehingga kehidupan kita itu akan lebih mudah diterima dan kita akan terus menikmatinya dalam kondisi apapun. Oke, setuju banget sih Bunda. Berarti kembali lagi ke pola pikir kita, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengelola pikiran dan hati kita, seperti itu. Oke, nah nggak tidak terasa ini kita sudah banyak ngobrol dan kita bisa belajar dari obrolan kita bahwa tidak apa-apa untuk merasa lelah, tidak apa-apa untuk tidak harus selalu kuat, karena setiap orang punya proses pulihnya masing-masing. Bukan berarti kita tidak pernah terluka, tetapi bagaimana kita bisa bertahan meski pelan-pelan seperti itu. Nah, pada akhirnya pulih itu bukan tentang menjadi sempurna, tetapi bagaimana kita bisa mengenal, memahami, dan menjadi diri kita sendiri, seperti itu ya Bunda. Betul. Nah, aku mau berterima kasih untuk Bunda karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir menemani aku di podcast hari ini. Terima kasih Bunda. Sama-sama Mbak Puspa. Nah, barangkali Sobat Isi-Isi ada yang masih penasaran dengan hipnoterapi dan masih ingin bertanya-tanya untuk seputar cara kerja hipnoterapi, boleh disebutkan username IG-nya Bunda? Oke, hipnoterapinya ada di Hypnotherapy Center dan TikToknya juga di hypnotherapy.center. Atau bisa akses di website kami hypnotherapycenter.com. Nanti kita cantumkan di kolom deskripsi. Nah aku juga mau berterima kasih untuk Sobat CTC di rumah yang sudah menyaksikan episode Tertati sampai akhir. Semoga obrolan kita tadi bisa menghibur dan menginspirasi Sobat CTC di rumah semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita di channel Tambara CTC dan follow juga akun Rotasi di Spotify. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau ingin bekerjasama dan ada yang punya ide konten menarik untuk podcast Rotasi selanjutnya, teman-teman bisa DM di Instagram kita di @tambara_CTC. Thanks for watching and see you. Bye-bye.